Pakai sabuk pengamanmu, set baru ilusi optik ada di sini. Portal ajaib ini bikin kamu pengen meloncat ke perjalanan tanpa akhir ke pusat koridor tanpa batas ini. Tapi ini gambar ilusi optik statis atau video animasi. Apa pendapatmu? Ini animasi. Seniman berhasil mengecoh penglihatanmu dengan membuat efek koridor yang menyusut. Jangan coba-coba ya, kamu nggak bakal bisa menangkap ujungnya. Bagaimana dengan terowongan pelangi bergaya ini? Apa kamu bisa melihat gerakan di sini? Sebenarnya gambar ini statis, tapi mengecoh otak hingga percaya bahwa blok-blok warnanya menonjol. Jangan pernah percaya zigzag. Zigzag bisa sangat mengecoh otakmu, termasuk efek gerakan palsu. Sepertinya pola zigzag spiral ini berputar, tapi faktanya enggak. Jika kamu memfokuskan pandangan di salah satu sudut gambar, gerakannya akan melambat, bahkan berhenti. Ya kan? Matamu tidak hanya bisa mengoreksi gambar, tapi juga bisa bikin objek lenyap. Lihat pola pelangi manis ini. Tatap bagian tengah layarmu dan jangan berkedip. Jika kamu melakukan ini dengan benar, gambar pelangi berwarna di latar belakang pelan-pelan akan mulai lenyap. Enggak ada yang ajaib dengan gambar ini. Otakmu cuma mengecohmu, membuat gambar ini lenyap. Ini cuma terjadi jika kamu menatap langsung bagian tengahnya. Ini berikutnya. Apa kamu bisa melihat gerakan di sini? Jika kamu menatap lama bagian tengah gambar, pola ini mungkin akan mulai hidup. Efek bergelombang yang kamu lihat cuma trik otak. Apa pendapatmu tentang koridor segitiga ini? Meskipun ini gambar statis, mungkin kamu akan merasakan sedikit gerakan jika kamu fokus pada bagian tengah segitiga. Jaga agar kepala tetap tegak. Lihat mahakarya ini. Nggak ada trik tersembunyi di sini. Ini adalah ilusi optik statis. Tapi, bintang itu akan mulai menari jika tatapanmu fokus di bagian tengah gambar. Coba jangan berkedip dan hasilnya akan segera kamu lihat. Untuk menyetop gerakannya, berkediplah banyak-banyak dan tekan lembut kelopak matamu. Kamu suka berlian? Jika iya, mungkin kamu akan suka gambar berikut. Nah, pola glamor ini jelas-jelas bergerak kan? Betul, memang bergerak, tapi bukan karena itu ilusi optik. Faktanya, yang kamu lihat cuma animasi. Ini gambar kita berikutnya. Apa gambar ini membuatmu merasa seperti terbang di atas kota hitam putih? Nah, kenyataannya gambar ini nggak bergerak sama sekali. Meskipun arah garis-garis ini membuat otakmu mengira gambar 2D, faktanya ini 3D. Si seniman cuma bermain dengan perspektif. Mahakarya grafis ini mungkin ilusi optik, ya kan? Bukan, ini pola animasi. Kalau kamu menyadari itu, bagus. Apa pendapatmu tentang pola roda aneh ini? Gambar ini bergerak atau enggak ya? Enggak seperti pola sebelumnya, ini adalah ilusi optik statis. Kamu bisa mencoba menyetop gerakannya jika kamu pilih salah satu rodanya dan memfokuskan semua perhatian di bagian tengah yang kecil. Lihat koridor tak berujung ini. Apakah ini gambar statis atau dinamis? Ya, animasi. Bagus. Yuk kita lanjut ke yang berikut. Apa katamu tentang pola ini? Apa ini gambar animasi atau ilusi optik lain?
Ini juga animasi cantik. Bagus kalau kamu berhasil mengenalinya. Ini dia asa otak berikutnya. Lihat ketiga mobil ini, mana mobil yang terbesar dan mana yang paling kecil? Apa pendapatmu? Nah, sebenarnya ukuran ketiganya sama. Apa yang disebut sebagai perspektif atmosfer membentuk ilusi kedalaman, dan kamu mengira ukuran ketiganya berlainan. Perhatikan karya seni ini. Ini bentuk spiral atau cuma sejumlah lingkaran ya? Ya lingkaran, meskipun mungkin otakmu jadi bingung, sehingga kamu melihat spiral karena garis-garis berputar yang kontras. Gimana dengan roda hitam putih ini? Enggak seperti yang sebelumnya, ini adalah bentuk spiral. Lihat nih, apa gambar ini berubah jadi 3D? Jika tatapanmu fokus di tengah pola, beberapa saat kemudian kamu akan melihat denyutan dari macam-macam warna. Meskipun ini ilusi, sebenarnya gambar ini hitam putih. Ini dia koridor tak terbatas kita berikutnya. Garis-garis bergelombang membentuk efek terbang yang keren ini. Tapi kamu tahu nggak, gambar ini statis atau dinamis? Ini animasi. Tapi meskipun video ini dihentikan dan kamu fokus di bagian tengah layar, mungkin kamu akan melihat gerakan. Gimana dengan mahakarya hitam putih ini? Apa gambar ini bergerak atau cuma ilusi optik? Betul, ini juga cuma animasi. Yuk kita lanjut dengan yang berikut. Apa kamu bisa melihat gerakan dalam koridor tanpa batas ini? Ini ilusi, gambar ini statis. Ini dia berikutnya. Apa pendapatmu? Statis atau dinamis? Meskipun pola ini sangat mirip dengan ilusi hitam putih klasik, triknya adalah gerakannya nyata. Itu dibentuk dengan animasi. Perhatikan terowongan rumit ini. Apa gerakannya kelihatan nyata? Enggak, ini animasi. Nah, hentikan videonya dan coba tatap bagian tengah gambar ini tanpa berkedip. Mungkin gambar itu akan mulai agak bergerak. Ini dia asa otak berikutnya. Kamu bisa melihat angka yang tersembunyi di dalam pola ini. Betul, angka 532. Gimana dengan gambar ini? Apa ada angka tersembunyi? Empat, 1, 7. Bagus. Apa kamu bisa melihat angka di sini? Angka 8249. Ini dia berikutnya. Adakah angka di sana? Yang ini mengecoh, sebab di sini nggak ada angka, tapi ada kata tersembunyi. Week, ya kan? Gimana dengan pola ini? Apa kamu melihat kata di sini? Kalau kamu nggak menemukan kata di sini, bagus. Memang nggak ada kok. Bisakah kamu membaca sesuatu di gambar ini? Ya, joy. Kata-kata apa yang tersembunyi dalam kaleidoskop cantik ini?
Be yourself. Ini dia yang berikutnya. Kamu tahu harus gimana? Terbaca, curious. Kamu bisa melihat kata di sini. Ada ungkapan tersembunyi di sini, dan itu adalah keep calm. Selanjutnya, garis abu-abu dalam blok oranye ini bergerak, tapi sebenarnya ada cara agar garis abu-abu ini berubah warna. Jika kamu menatap titik hitam di layar, garis abu-abu akan mulai berubah jadi biru atau hijau. Jadi, coba jangan berkedip. Tatap titik hitamnya dan lihat warnanya berubah. Kamu sudah melihatnya? Menurutmu warnanya biru atau hijau? Apa kamu sudah pusing? Yuk, kita istirahatkan matamu dengan tugas baru ini. Gambar ini hitam putih, tapi sebenarnya ada cara untuk melihatnya sebagai gambar berwarna. Tatap titik hitam di hidung wanita selama 10 detik. Lalu lihat dindingmu dan banyak-banyak berkedip secepat mungkin. Kamu akan melihat potret ini di dindingmu, dan kali ini berwarna. Lihat set emoji ini. Apa kamu bisa menemukan cowok ini? Ini dia, bagus. Ini dia yang berikutnya. Bisakah kamu melihat emoji ini? Dia tersembunyi di sini. Gimana dengan set emoji ini? Kamu bisa menemukan yang ini? Halo, aku di sini. Yuk kita naikkan sedikit levelnya. Kamu bisa melihat cowok ini? Dia tersembunyi di sini. Apa semua emoji ini sama? Enggak, emoji ini harusnya di sini. Coba, apa kamu bisa mencari gambar hati dalam gambar ramai ini? Nah, ini dia. Bagus. Gimana dengan set ini? Apa kamu bisa menemukan emoji ini? Sulit, karena nggak ada emoji seperti itu dalam gambar ini. Bisakah kamu menemukan seekor singa di antara semua emoji ini? Ini dia. Ini dia yang berikutnya. Di mana si mungil ini berada? Dia tersembunyi di sini. Perhatikan emoji ini. Apa kamu bisa menemukan si kecil ini? Halo, dia di sini loh. Nah, aku harus bilang, bagus. Tahu nggak sih, cara otak kita menangkap dan menganalisis informasi bisa mengungkap banyak hal tentang kepribadian kita loh, kata para ilmuwan sih gitu. Coba deh, perhatiin setiap ilusi optik ini selama beberapa detik. Gambar yang paling pertama kamu lihat akan banyak mengungkapkan karaktermu. Nomor 1. Kalau kamu melihat pohon terlebih dulu, artinya kamu sangat jeli dengan hal-hal kecil. Kamu juga pandai mendeteksi mood orang lain. Karakter ini membuatmu menjadi pribadi yang bijak dan berempati. Nah, kalau kamu melihat pasangan yang saling berhadapan, artinya kamu termasuk orang yang logis, tenang, dan rasional. Kamu tahu caranya bernegosiasi dengan banyak orang, meskipun mereka sedang kesal atau gugup. Nomor 2.
kamu melihat mobil di gambar ini nggak? Kalau iya, maka kamu sangat menjunjung tinggi kebebasan. Kamu akan merasa senang kalau semuanya berjalan sesuai dengan rencanamu. Makanya, kamu juga sering kesulitan saat harus mengambil keputusan secara mendadak. Kalau kamu melihatnya sebagai gambar pria yang memegang teropong, maka biasanya kamu kurang senang memperhatikan hal-hal kecil. Tapi kamu lebih fokus pada garis besarnya. Bisa jadi kamu melihat huruf A dulu ya. Kalau iya, berarti kamu punya keahlian langka. Bisa mengamati hal-hal yang dilewatkan oleh kebanyakan orang. Kamu juga sangat intuitif dan punya pemikiran yang unik. Nomor 3. Kalau gambar pertama yang kamu lihat adalah 2 jempol tangan, artinya kamu termasuk pemimpin yang hebat dan sangat teratur. Kamu juga orang yang bertanggung jawab dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakanmu secara matang. Tapi kalau kamu melihat gambar letusan terlebih dulu, berarti kamu sangat peduli dengan orang lain. Kamu ingin dekat dengan banyak orang dan mau membantu mereka. Sampai di nomor 4. Kalau yang terlihat pertama adalah gambar kera, berarti itu gambarku. Bukanlah, kamu termasuk orang mandiri. Kamu juga sangat menghargai ruang personal. Kalau gambar harimau yang terlihat, artinya lain lagi. Kamu siap mengambil risiko karena kamu yakin gak ada yang mustahil di dunia ini kalau kita mau berusaha. 5. Kalau kamu melihat pepohonan yang menutupi matahari terbenam, tandanya kamu sangat tanggap dan mudah bergaul. Ada wajah kucing ya? Artinya kamu orang yang punya tekad kuat. Kamu selalu konsisten dengan keputusan yang sudah kamu ambil dan gak akan gentar untuk menggapai tujuanmu. Nomor 6. Kalau kamu melihat gambar sketsa wajah ini, kemungkinan kamu introvert. Kamu kurang menyukai pesta meriah karena semua itu akan membuatmu cepat lelah fisik dan juga batin. Kalau melihat pemain saksofon, kamu cenderung ekstrovert. Kamu suka bersosialisasi dan orang lain pun sampai ngiler agar bisa berteman denganmu. Tapi ingat ya, kamu juga perlu istirahat, jangan sampai kelelahan. 7. Kalau kamu cuma melihat pemandangan alam di gambar ini, hidupmu sekarang sangat berwarna. Kamu kurang suka dengan rutinitas, jadi lebih memilih untuk memvariasikan kegiatanmu. Dengan begini, kamu gak akan melakukan aktivitas monoton selama beberapa hari berturut-turut. Kalau kamu melihat gambar wajah tersembunyi yang menghadap ke bawah, berarti kamu sangat tertata. Sulit banget ya kalau hidup ini harus dijalani tanpa rencana. Kamu akan selalu merasa was-was. 8. Kalau zebra terlihat lebih jelas, tandanya kamu senang ngobrol dan dikelilingi banyak orang. Hobimu mencari kenalan baru, tapi kamu kurang suka menjalani rutinitas yang membosankan. Kalau menurutmu gambar singa lebih kelihatan, berarti gaya hidupmu lebih tenang. Kamu lebih suka menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang kepercayaanmu dan keluargamu sendiri. Kerumunan orang akan menguras energimu, karena itulah kamu menghindari keramaian. 9. Kalau terlihat gambar wajah, artinya kamu mudah diajak bergaul dan berkepribadian santuy. Orang lain tahu kalau kamu peduli, makanya mereka sering curhat ke kamu. Tapi bisa aja sih kalau gambar pertama yang kamu lihat adalah seseorang yang melambaikan tongkat sulap ke sosok lain yang berlutut. Maka kamu seorang yang ambisius. Apapun yang kamu lakukan harus lebih baik dari orang lain. 10. Kalau objek yang paling terlihat dari gambar ini adalah kucing, kemungkinan kamu kurang suka dengan perubahan. Kamu memang bisa diandalkan sih, tapi kendalikan juga perasaan dan emosimu. Kalau melihat wajah, berarti kamu kreatif dan senang mempelajari hal-hal baru. Intuisimu kuat, sehingga kamu bisa mendapat banyak peluang dimanapun juga. Tapi kalau kamu tertarik dengan gambar jurang, tandanya kamu kurang mampu mengatasi banyak masalah, karena pikiranmu terhadap hidup ini selalu positif. Nomor 11. Ada gambar kucing besar yang garang ya? Kalau iya, berarti kamu melihat hidup ini secara realistis. Kamu amati garis besarnya lalu bisa mendapatkan solusi. Tapi kalau tikus ini lebih menarik perhatianmu, berarti kamu optimistis. Kamu selalu mencari sisi positif dalam segala hal, dan seringnya memang benar. 12. Kalau kamu melihat wajah wanita, maka kamu sangat mengandalkan intuisi, dan biasanya memang sangat membantu.
Kamu juga orang yang awas dengan sekitarmu. Tapi kalau kamu lebih tertarik dengan gambar bunga ini, artinya kamu sering ngerasa kalau kamu terlalu memaksakan diri, sehingga kamu perlu bersantai ria sambil menikmati pemandangan alam. 13. Kalau kamu melihat wajah bulat plus unyu ini, artinya kamu punya sifat sensitif dan ramah. Kamu juga tidak menyukai konflik, sehingga berusaha mengatasi perselisihan dengan jalan damai. Kalau terlihat 2 burung, berarti kamu periang dan mudah bergaul. Kamu senang menemui orang-orang baru. 14. Kalau terlihat gambar gajah, maka kamu setia kawan dan menghargai keluarga. Orang lain menyukai sifatmu yang ramah dan penuh perhatian. Mereka juga senang karena kamu seorang pendengar yang baik. Kalau gambar pedesaan kecil ini lebih menarik perhatianmu, maka kamu cukup konservatif. Kamu lebih menyukai gaya hidup tenang dan sederhana daripada hiruk-pikuk perkotaan. 15. Kalau objek pertama yang kamu lihat adalah tiang, maka kamu sangat mengutamakan kenyamanan dan ketentraman. Kamu juga sulit keluar dari zona nyaman. Tapi kalau yang terlihat adalah gambar 2 orang, hidupmu pasti seru banget, penuh warna dan petualangan. Kamu juga mudah menyesuaikan diri di lingkungan baru. 16. Kalau yang pertama kali terlihat adalah gambar wanita, kamu berpikiran analitis dan mendalam. Kamu cenderung praktis, tapi orang lain sering menyalahartikannya dengan berhati dingin. Nah, kalau gambar orang tua muncul terlebih dulu, kamu punya sifat sensitif dan penyayang. Kamu juga kreatif dan nyeni. 17. Apa kamu melihat 2 buaya yang saling berhadapan? Gambar ini mengungkapkan sifatmu yang selalu ingin mengendalikan setiap situasi di hidupmu. Tapi kalau kamu melihat gambar burung, tandanya kamu bisa menjalankan instruksi orang lain. Bukan karena kamu gak punya pendapat, tapi karena kamu selalu siap untuk mencari jalan tengah. 18. Kalau kamu mengamati wajah wanita ini, otak kananmu lebih berkembang daripada yang kiri. Kamu punya jiwa seni dan IQ yang tinggi. Tapi kalau kamu melihat pemain saksofon, artinya kamu berotak kiri. Logika selalu jadi andalanmu. Kamu juga punya pikiran analitis dan sangat lihai soal hitung-menghitung. 19. Kalau kamu melihat buaya dulu, kemungkinan kamu orang yang sangat praktis dan lebih suka menghindari risiko. Kadang kamu terlalu memusingkan berbagai hal negatif yang terjadi di sekitarmu. Jangan lupa, woles dikit ya, nikmati hidupmu. Kalau muncul gambar perahu dengan 2 penumpang di atas sungai, maka kamu sangat jeli dengan hal-hal kecil. Kamu kreatif dan bisa mencari solusi dari berbagai situasi sulit. 20. Kalau kamu melihat wanita muda terlebih dulu, tandanya kamu seorang yang periang dan optimistis. Kamu melihat semua hal dari sisi positifnya, tapi kadang kamu juga bisa terlalu baperan. Nah, kalau muncul gambar wanita tua terlebih dulu, kamu punya banyak pengalaman sehingga bisa melihat segala situasi dari berbagai sudut pandang. 21. Apa kamu melihat bebek dulu? Kalau iya, berarti kamu sangat intuitif, kreatif, dan punya daya imajinasi yang lebih tinggi. Tapi kalau kamu melihat kelinci terlebih dulu, berarti kemampuan analitismu bisa dibilang tingkat dewa. Kamu pasti pintar menulis, membaca, dan mencari solusi logis dari semua masalah. 22. Kalau melihat tupai, berarti kamu pandai menganalisis segala macam peristiwa. Karena berpikiran logis, kamu juga pintar mengolah fakta dan gampang mendapat solusi. Kalau gambar bebek muncul terlebih dulu, artinya kamu punya bakat di bidang kreativitas. 23. Kebanyakan orang langsung melihat katak dalam gambar ini. Kalau kamu juga iya, berarti kamu orang yang percaya diri dan rileks. Kamu bisa berkomunikasi secara langsung, jujur, dan terus terang. Tapi kalau kamu melihat kuda, berarti kamu selalu mencoba menggali makna dari semua hal. Kamu punya pendirian sendiri, sehingga sulit tergoyahkan oleh omongan orang lain. 24. Kalau tempat lilin lebih menarik perhatianmu, biasanya kamu melihat situasi dari garis besarnya. Setelah benar-benar memahaminya, baru deh kamu bertindak. Terakhir,
Kalau kamu melihat dua wajah ini, artinya kamu bisa mengamati hal-hal detail. Kamu juga ngerasa perlu membaurkan diri dengan orang-orang positif dan mendapatkan dukungan mereka.